Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi dalam Devotion Keluarga Blessing. Mari sebelum kita mulai Devotion, kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Urapi setiap kami tanpa terkecuali Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itulah yang menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, tema dalam bulan ini, Devotion, yaitu dipenuhi dan diubahkan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bagikan dengan subtema yaitu dipenuhi Roh Kudus dan diubahkan menjadi alat kuasanya. Ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saya bacakan buat Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, ini ayat merupakan ucapan Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga. Kalau kita flashback Bapak Ibu, pada waktu Yesus disalib, itu murid-murid sangat ketakutan sekali Bapak Ibu. Alkitab mencatat Bapak Ibu, di dalam Yohanes 20 ayat 19, saya bacakan buat Bapak Ibu. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi dari ini Bapak Ibu kita lihat, awalnya mereka takut Bapak Ibu, tetapi mereka berubah setelah Yesus mengatakan damai sejahtera. Nah di sini Bapak Ibu kita bisa lihat ada perbandingan Bapak Ibu, ketakutan apa yang sedang kita alami. Tapi percayalah, ketika kita dekat sama Tuhan, maka ketakutan itu akan hilang Bapak Ibu. Alkitab juga bahkan mencatat Bapak Ibu, setelah Yesus naik ke surga, di dalam Lukas 24 ayat 9 Bapak Ibu, Alkitab mencatat demikian, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi murid-murid menunggu Roh Kudus dicurahkan Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 13 sampai 14, saya bacakan, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi Bapak Ibu, ketika mereka menunggu Bapak Ibu, bukan sekedar menunggu Bapak Ibu, tapi mereka terhubung Bapak Ibu, terhubung dengan Tuhan. Tetap mereka doa dan menanti-nantikan. Apa yang saya mau bagikan pada devotion kali ini Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu ada satu kejadian menarik Bapak Ibu. Kejadian ini kisah nyata Bapak Ibu ya. Ditulis di manuskripnya ini asli Bapak Ibu. Ada di dalam bahasa Koptik dan Arab, disimpan dalam arsip gereja ortodok Koptik, khususnya di Biarawadi El Natrum dan di perpustakaan Patriot Koptik Bapak Ibu. Kejadiannya itu begini Bapak Ibu, berhubungan dengan Matius 17 ayat 20. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu, satu kali Bapak Ibu, di dalam abad 10, sekitar tahun 970 Bapak Ibu, seorang penguasa muslim namanya Khalifah Bapak Ibu. Jadi dia ini menantang dan juga menguji iman Kristen. Dia mengutip tadi Bapak Ibu, Matius 17 ayat 20. Dia katakan Bapak Ibu, jika Injil kalian benar, pindahkanlah gunung ini. Jika tidak, gereja akan dihancurkan. Bapak Ibu, ini terjadi, peristiwa ini gunungnya yaitu Gunung Mokatam Bapak Ibu, adalah kisah gunung yang terkenal di Kairo, Mesir Bapak Ibu. Nah, lalu apa yang terjadi Bapak Ibu setelah ada tantangan itu Bapak Ibu? Responnya Bapak Ibu dari Paus Abraham yang waktu itu menjadi Paus Bapak Ibu, dan juga jemaatnya Bapak Ibu. Mereka berdoa dan berpuasa selama 3 hari di depan gunung tadi Bapak Ibu. Karena ini merupakan ancaman Bapak Ibu. Kalau memang tidak bisa memindahkan gunung ini, maka gereja itu akan dihancur leburkan. Karena menurut penguasa Islam tadi, Khalifah, berarti Injil tidak digenapi. Padahal kita tahu Bapak Ibu, yang Yesus katakan di dalam Matius 17 ayat 20 ini Bapak Ibu, itu kan bukan arti literal, bukan arti harafiah yang sesungguhnya, tapi hanya
sebagai untuk metafora perumpamaan saja Bapak Ibu. Tetapi Khalifah menantang untuk memindahkan gunung tersebut. Mujizat terjadi Bapak Ibu. Kuasa Roh Kudus dinyatakan. Dan setelah Paus Abraham dan jemaatnya berdoa 3 hari Bapak Ibu. Beneran Bapak Ibu, gunung itu bergeser Bapak Ibu. Ya, bergeser dan terangkat beberapa kali seperti berdenyut Bapak Ibu. Dan juga terjadi lagi yang menarik Bapak Ibu. Cahaya muncul dari bawahnya Bapak Ibu. Bahkan nih Bapak Ibu, banyak saksi mata yang melihat bahwa gunung itu bergeser dari tempatnya. Jadi saat melihat ini Bapak Ibu, Khalifah, penguasa muslim tadi Bapak Ibu, menjadi sangat terkesan dan tidak jadi menghancurkan gereja. Bahkan Bapak Ibu, beberapa sumber mengatakan bahwa ia kemudian menjadi Kristen secara rahasia. Dan juga membiarkan kekristenan tumbuh besar di Mesir. Jadi kita lihat Bapak Ibu, ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menjadi saksi untuk menjadi alat kekuasaannya Tuhan. Tapi ada satu Bapak Ibu, caranya bagaimana supaya kita mendapatkan dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Satu yang mau bagikan Bapak Ibu, yaitu kita tetap terhubung dan terkoneksi dengan sang sumber Bapak Ibu. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid, mereka berdoa dan menanti-nantikan. Nah, itu berarti tidak putus Bapak Ibu, tidak putus pengharapan. Terus menerus berkelanjutan Bapak Ibu. Bahkan di dalam Alkitab juga mencatat Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 12 Bapak Ibu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita menjadi percaya Bapak Ibu, itu artinya kita menerima Yesus Bapak Ibu. Dan perhatikan, ketika kita menerima Yesus, berarti kita pasti menerima kuasa yang sama. Mungkin dalam Bapak Ibu sekarang kita hadapi gunung-gunung di dalam rumah tangga Bapak Ibu, di dalam kesehatan Bapak Ibu, atau di dalam pekerjaan, atau di dalam ekonomi. Tapi percayalah Bapak Ibu, Alkitab mencatat, kalau tadi gunung secara harafiah bisa pindah, apalagi masalah-masalah kita. Saya yakin dan percaya pasti Tuhan bisa mengubahkan. Tapi satu kuncinya Bapak Ibu, kita harus terus terhubung dengan sang sumber tadi Bapak Ibu. Ayat terakhir yang saya mau bagikan Bapak Ibu, di dalam Lukas 10 ayat 19-20, Alkitab catat demikian Bapak Ibu. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah menerima kuasa itu Bapak Ibu, kita mampu. Ini Bapak Ibu ya, gambaran untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking ini merupakan apa? Gambaran simbolis. Itu dari tipu daya iblis, jerat iblis itu bisa kita injak Bapak Ibu. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Tapi itu tadi Bapak Ibu, jangan dilupakan, terima Yesus. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Yang terpenting, ketika kita memiliki kuasa tadi, kita menjadi anak Allah. Nama kita tercatat di dalam surga. Amin Bapak Ibu. Mari biarlah pagi hari ini kita tetap mau melekat kepada sumbernya. Karena sumber itulah yang memberikan kita kuasa dan memampukan kita melewati setiap gunung dalam kehidupan kita. Mari satu dalam doa Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan terus untuk terhubung dan terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah sumber dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkaulah yang mampu Tuhan menjadikan gunung itu Tuhan sebagai jembatan untuk kami terus melangkah lebih lagi dan lebih lagi di dalam Engkau. Dan juga biarlah Roh Kudus yang terus memampukan setiap kami dan juga mengatur jalan hidup kami. Kiranya apa yang kami lakukan juga boleh berkenan di hadapan-Mu dan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.